teman-teman, kenalin nama aku Hafizadina Islami. Dan pada kesempatan kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk berdiskusi nih. Topiknya seputar kontribusi penggemar dalam kampanye atau kegiatan sosial. Harapannya diskusi ini bisa memunculkan insight baru bagi kita semua. Jadi kelompok penggemar itu nggak cuma dianggap sebagai ajang senang-senang belaka, tetapi tetap ada nilai sosialnya juga di dalamnya. Teman-teman tahu nggak sih soal kampanye yang akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial? Kampanye ini bukan hanya sekedar tren belaka loh, tetapi juga menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat global mengenai bahaya rasisme mulai bangkit kembali. Nah, kira-kira kampanye apa itu? Bener banget teman-teman, yang aku maksud adalah kampanye Black Lives Matter. Jadi, kampanye ini digaungkan oleh masyarakat di seluruh dunia yang mendukung penghapusan rasisme bagi kelompok kulit hitam. Kampanye ini digaungkan setelah naiknya kasus George Floyd, lelaki kulit hitam yang meninggal setelah disiksa oleh polisi kulit putih karena disangka menggunakan uang palsu. Yang kenyataannya tuduhan tersebut ternyata salah, teman-teman. Nah, setelah video penyiksaan mendiang George Floyd diangkat di media sosial, orang-orang kulit hitam di Amerika pun berdemo secara langsung. Mereka turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan penghapusan rasisme. Nah, sementara itu masyarakat global pun memiliki rasa empati yang tinggi bagi kasus ini loh. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong mengampanyekan Black Lives Matter di akun media sosial mereka. Mereka menjelaskan duduk perkara kampanye ini dan mengapa penghapusan rasisme itu penting. Mereka juga melakukan donasi dan menandatangani petisi untuk meraih keadilan bagi George Floyd dan kasus penyiksaan kelompok kulit hitam lainnya. For your information guys, semua kalangan dan berbagai jenis akun di media sosial ikut menyuarakan kekhawatirannya mengenai isu ini loh. Mulai dari artis dan para influencer hingga para penggemar K-pop pun menyuarakan kegelisahannya melalui fan account yang mereka punya. Loh, jangan salah guys, kontribusi para penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter ini sampai disorot oleh media loh. Sebab ternyata para penggemar K-pop ini mengambil andil yang cukup besar dalam kampanye ini. If you guys wondering, emang apa aja sih kontribusi para penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter ini? Dilansir dari BBC Indonesia, jadi ada fan group ARMY atau fansnya BTS yang namanya One in an Army. Mereka mengorganisir penggalangan dana sendiri dalam rangka mendukung Black Lives Matter dan berhasil mengumpulkan hingga $1 juta atau senilai 14 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam. Wah, keren banget kan teman-teman? Gak cuman itu loh, masih ada bentuk kontribusi penggemar K-pop yang lainnya. Kalian pernah dengar istilah fancam gak sih? Fancam itu adalah video yang direkam oleh para penonton saat penyanyi atau grup K-pop favorit mereka bernyanyi dan menari selama pertunjukan langsung. Nah, fancam ini sangat populer di Twitter karena seringkali dipakai oleh para penggemar untuk mempromosikan idola mereka. Biasanya para penggemar mengunggah atau mempromosikan fancam idolanya di utas-utas yang sedang viral. Sampai-sampai banyak pengguna Twitter lainnya yang kesal sama kelakuan penggemar K-pop ini loh. Soalnya para penggemar K-pop ini dianggap suka nge-spam fancam di tempat yang bukan semestinya. Tetapi dalam kampanye Black Lives Matter, para pengguna Twitter dan media sosial lainnya justru mengapresiasi penggunaan fancam kawan-kawan. Loh, emang apa sih yang dilakuin oleh para penggemar K-pop dengan menggunakan fancam dalam kampanye Black Lives Matter ini? Nih ya, dikutip dari Fox, kepolisian Dallas meminta publik untuk mengirimkan video pas warga Amerika protes melalui aplikasi kepolisian Dallas. Nah, terus ada nih sebuah tweet yang mengajak penggemar K-pop untuk mengirimkan fancam sebanyak-banyaknya ke aplikasi tersebut sebagai tanggapan. Spam fancam ini tentu bakal mencegah polisi untuk menemukan video demo yang bakal mengancam pengunjuk rasa. Para penggemar K-pop pun langsung membanjiri aplikasi tersebut dengan fancam dan secara efektif menonaktifkan sementara aplikasi kepolisian Dallas. Selain itu, para penggemar K-pop juga menggunakan spam fancam dan meme untuk menenggelamkan pesan rasisme yang ingin diangkat melalui tagar White Lives Matter. Apalagi sih itu White Lives Matter? Jadi, White Lives Matter adalah kampanye daring yang sangat rasis dan dibuat untuk menandingi dan melawan Black Lives Matter. Gak cuman White Lives Matter, tapi ada juga tagar All Lives Matter dan Blue Lives Matter yang juga mengandung pesan rasisme dan menolak kampanye Black Lives Matter. Untuk itu, banyak penggemar K-pop yang menghabiskan waktu berhari-hari untuk memastikan tagar-tagar tersebut dipenuhi dengan fancam,
meme, dan promosi lagu artis idolanya. Hal ini dilakukan agar menenggelamkan pesan-pesan rasis yang ingin disampaikan melalui tagar-tagar tadi. Tidak hanya di Twitter, penggemar K-pop juga melakukan hal serupa di Instagram loh. Meskipun tindakan ini membuat tagar-tagar tersebut menjadi semakin tren, tapi pada saat yang bersamaan, ia juga menenggelamkan pesan-pesan asli dari si tagar-tagar ini. Nah, fenomena keterlibatan penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter ini dapat dilihat dari kacamata studi budaya penggemar loh teman-teman. Dalam budaya penggemar, penggemar itu dilihat sebagai agen atau aktor yang aktif dan tidak pasif. Dari keaktifan para penggemar, akhirnya terjadi proses konstruksi diri. Tidak hanya sebagai bagian dari kelompok penggemar tertentu, tetapi dalam kasus kampanye Black Lives Matter, para penggemar mengonstruksikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat global yang anti rasisme. Ketika sebelum-sebelumnya tindakan spam fancam yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan yang menyebalkan, sehingga media dan masyarakat mengonstruksikan para penggemar K-pop dengan image buruk, dalam kampanye Black Lives Matter ini, para penggemar K-pop memanfaatkan kesempatan untuk merekonstruksi image buruk yang selama ini melekat pada diri mereka. Para penggemar K-pop berusaha menunjukkan bahwa dengan melakukan spam fancam, mereka juga dapat melawan rasisme. Image buruk yang dipegang oleh para penggemar K-pop pun berubah menjadi image-image positif atas kontribusi mereka dalam kampanye Black Lives Matter. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Barker dalam Fulamah tahun 2015. Barker menyebutkan bahwa identitas kelompok penggemar dikonstruksi secara aktif yang dipelihara dan diberi kekuatan baik oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh akses sosial, budaya, dan politik. Dalam hal ini, identitas kelompok penggemar K-pop yang gemar melakukan spam fancam dipelihara dan diperkuat oleh mereka sendiri dengan melakukan spam fancam secara terus-menerus. Kemudian, ketika kasus rasial Black Lives Matter yang merupakan konflik sosial, budaya, dan juga kemanusiaan mencuat, mereka menggunakan identitas mereka sebagai tukang spam fancam untuk angkat bicara dan turut andil dalam kampanye ini. Selain sebagai tukang spam fancam, para penggemar K-pop juga berusaha merekonstruksi identitas atau image diri yang boros sebab sering dianggap mengeluarkan uang yang cukup besar dengan sia-sia hanya untuk membeli merchandise K-pop. Mereka membuktikan dan juga mengonstruksi image diri mereka bahwa mereka bisa mengeluarkan uang dengan nominal yang lebih besar untuk melawan rasisme dan menegakkan keadilan. Studi kasus keterlibatan penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter ini mengingatkanku pada 3 pernyataan dari Jolie Jensen pada 1992. Pertama, I believe what it means to be a fan should be explored in relation to a larger question of what it means to desire, cherish, seek, long, admire, invite, celebrate, protect, allies with others. Dalam hal ini, para penggemar K-pop berpihak, mendukung, dan berusaha melindungi kelompok kulit hitam dengan berkontribusi dalam kampanye Black Lives Matter. Kedua, fandom is an aspect of how we make sense of the world in relation to mass media and in relation to our historical, social, and cultural location. Dan yang ketiga, thinking well about fans and fandom can help us think more fully and respectfully about what it means today to be alive and to be human. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan keterlibatan penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter kan? Nah, kalau kalian, bagaimana sih kalian memandang fenomena keterlibatan penggemar K-pop dalam kampanye Black Lives Matter ini? Oh iya, berikut beberapa referensi yang digunakan dalam podcast ini. Pertama, BBC Indonesia dalam artikel yang ditulis oleh Shreyas Reddy berjudul George Floyd ketika para penggemar K-pop seluruh dunia mendukung aksi protes di AS tanggal 11 Juni 2020, Fulamah Furinur dalam paper yang berjudul Konstruksi Identitas Kelompok Penggemar, Fandom, Fanfiction di Kalangan Remaja Urban tahun 2015, dan Vox dalam artikel yang ditulis oleh Aja Romano berjudul How K-pop Fans Are Weaponizing the Internet for Black Lives Matter tanggal 8 Juni 2020.